wabarakatuh. Halo sahabat Karisma, selamat datang di Karisma Agripod, forum di mana kita bisa sharing banyak hal seputar dunia pertanian, perkembangan teknologi, edukasi hingga ke isu-isu pertanian. Jangan lupa kalian wajib share ke komunitas pertanian maupun kerabat kalian ya. Bersama saya Ibnu Sutoro, di episode kali ini saya ditemani oleh narasumber kami dari PT Saprotan Utama, di mana beliau selaku support produk development, beliau adalah Bapak Nuryanto. Selamat pagi Pak. Pagi, bagaimana Pak, kabarnya? Alhamdulillah, sehat Pak. Iya. Pak gimana ini? Iya, ini kayaknya masih ada serak-seraknya Pak. Ini. Kehujanan, sehat Pak ya, tapi sehat Pak Wisnu ya. Betul. Sebelum kita masuk ke perbincangan yang lebih dalam, hari ini tentu saya ada banyak kendala dan salah satunya ini petani Bondowoso Pak. Siap. Lagi ada kendala di pembibitan. Siap. Mungkin bisa kita saksikan bersama. Bila nikah petani cabai dari Bondowoso. Nah nikah kesulitan nang lapangan ketika pembibitan banyak cetak tombu bahkan mate elop kapi. Padahal lampune rawat secara baik-baik dan maksimal. Nah, ini kada remah carana. Mak le tombu cirep kapi, tips saya nggak napa. Baik Pak Nur, jadi tadi salah satu petani Bondowoso, jadi menggunakan bahasa daerah. Tapi Pak Nuryanto paham ya dengan bahasa dia. Jadi paham. itu kendala yang dialami oleh petani kita di Bondowoso. Mungkin bagaimana menurut Pak Nuryanto menanggapi permasalahan dari petani tadi Pak? Ya, silakan jadi, Pak. Memang saya kira bukan hanya di Bondowoso Pak Ibnu ya, jadi ada beberapa wilayah itu kadang banyak kendala di pembibitan yang akan mempengaruhi di keberadaan atau kesehatan tanaman di lahan. Kayak yang tadi disampaikan bahwa awalnya dari pembibitan yang kurang terjamin, akhirnya pas waktu di tanaman banyak yang layu, akarnya busuk, pertumbuhannya tidak seragam seperti itu. Memang tuh di beberapa wilayah hortikultura seperti itu. Jadi pengaruh media tanam ya Pak? Media tanam dan proses dari penanganan atau produksi benihnya pas waktu persemaian itu. Oh gitu ya Pak. Oke. Seberapa besar sih Pak pengaruh media tanam terhadap keberhasilan di pembibitan Pak? Apakah benar jadi media tanam itu menjadi faktor utama untuk menentukan kualitas dari bibit Pak? Ya. Jadi saya kira sangat besar Pak Ibnu. Pada waktu petani atau customer kita itu melakukan proses budidaya, mesti diawali dari proses pembibitan. Di pembibitan sendiri kan hanya 3 faktor saya kira. Media, benih, dan perawatan. Jadi apabila media ini kurang bagus, saya kira akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Medianya bagus, bibitnya tidak bagus juga akan mempengaruhi. Jadi media bagus ya, media bagus, bibit bagus, perawatan kurang bagus juga akan mempengaruhi. Makanya kalau salah satu dari faktor itu kurang bagus, umpama medianya bermasalah, saya kira ya benihnya akan menghasilkan bibit yang kurang bagus juga. Dari 3 faktor tadi Pak, yang paling dominan berpengaruh itu yang faktor yang mana Pak? Kalau menurut kami Pak Ibnu ya, menurut saya sendiri ya medianya, karena tempat tumbuhnya benih itu di situ. Oh. Kalau sudah di situ, mau ganti kan tidak bisa ini. Jadi saya kira media sangat besar pengaruhnya. Baik, jadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh petani Pak ketika membeli media tanam, ya, jadi media tanam itu kan sering tidak homogen Pak, karena mungkin asal dari petani ngambil tanahnya, karena ini kan tidak satu tempat ya. Siap, ini. Dan tentunya kualitas yang berubah-ubah Pak, jadi tidak stabil ya. Tidak konsisten. Apa dampak dari media tanam yang tidak stabil terhadap pertumbuhan bibit Pak?
Saya kira gini Pak ya, jadi apabila medianya itu kadang bagus, kadang enggak, atau dalam 1 hektar bedeng untuk 20.000 tanaman itu tidak merata, tidak seragam, itu juga bermasalah. Mungkin ada bibit yang tumbuhnya bagus, ada bibit yang tumbuhnya terlalu subur, ada bibit yang kurus, ada bibit yang enggak tumbuh. Ini saya kira akan menyulitkan nanti di proses berikutnya. Belum lagi ada media yang enggak sehat, benihnya sakit-sakitan, padahal sudah ditentukan, dijadwalkan mau nanam 20.000 1 hektar. Ternyata bibit yang sakit-sakitan 5.000. Akhirnya pada waktu tanam, itu tidak tertanam semua 1 hektar. Itu, jadi saya kira seperti itu. Ataupun kalau sudah tertanam, nanti banyak yang nyulam, Pak. Betul, Banyak betul, angselan ya, itu. ya. Jadi sangat menyulitkan untuk proses berikutnya. Sehingga perawatan petani juga susah Pak Susah, ya, Pak, karena, nanti tanaman bisa ya. umurnya tidak sama begitu Ya, ya. nanti Pak Ibnu yang seneng, petani belanja racun ke Karisma banyak. Oh iya betul Pak ya. Iya. Tapi itu yang tidak kita kehendaki, Pak. Iya, Siap, iya, iya. siap. Pak, ini kadang-kadang petani juga menggunakan campuran tanah, Iya. terus sekam sama pupuk kandang. Iya, Ya, seperti iya. biasanya yang dilakukan petani seperti itu. Iya. Ya, jadi apa sebenarnya Pak resiko dari penggunaan media tanam yang dikatakan tradisional ya seperti ini? Jadi apa menurut Pak Nuryanto kira-kira? Jadi karena kalau media tradisional itu tidak ada standarnya, Pak. Hanya persepsi, itu anggapan. Karena dulu bikin itu bagus, tahun ini bikin lagi seperti itu. Tapi dari segi bahan baku itu tidak standar. Kadang tanahnya yang tidak steril, atau tanahnya terlalu pasir, atau terlalu liat. Kadang komposnya mateng atau tidak steril. Tapi begitu campuran itu yang tidak ada standar, itu kualitasnya juga tidak ada kepastian. Kadang bagus, gitu ya, kadang enggak. Kalau pas bagus, alhamdulillah. Tapi kalau Iya. tidak, ini akan menggagalkan proses produksi dari tanaman itu. Bibitnya gagal, bibitnya bermasalah, otomatis nanti di lahan akan sangat tergantung dari bibit itu sendiri, Pak. Betul. Kalau bibitnya gagal, sudah diolah juga tidak jadi tanam, Pak. Iya, gitu ya Pak ya. Iya. Terus isu lain Pak ini yang sering terjadi Iya. juga ya. Jadi media tanam terinfeksi oleh jamur atau patogen. Iya. Jadi bagaimana cara mengatasi, apakah media tanam yang steril itu benar-benar berpengaruh, Pak? Sangat berpengaruh, Pak. Jadi banyak pengalaman kami ya, Pak. Kami melihat terhadap petani-petani setia kami, baik di hortikultura, di tanaman tembakau, ataupun di tanaman perkebunan untuk plantation itu. Begitu medianya itu ada patogen tular tanahnya atau ada hamanya, itu tanaman atau bibit itu akan terinfeksi. Ada beberapa yang baik itu begitu terinfeksi langsung menunjukkan sakit, jadi itu bisa dibuang. Ada beberapa yang infeksi itu sistemik, tidak kelihatan, tapi begitu ditanam di lahan, beberapa waktu baru menunjukkan ada infeksi penyakit. Akhirnya mengganggu, harus nyulam kalau waktunya nutut. Kalau sudah besar akan kehilangan populasi seperti itu. Itu susahnya kalau memang media itu tidak steril. Karena itu kan tahap pertama bibit itu mulai hidup. Itu kalau sudah tidak steril, itu sangat berbahaya, sangat resiko terhadap infeksi dari penyakit, baik jamur, mungkin bakteri. Iya. Baik, jadi saya dengar ini dari Saprotan ini sempat mau datangkan bahan media tanam yang luar biasa ini, Pak. Jadi Ya, tapi jangan dijawab dulu, Pak. ya siap. Jadi Siap. jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada pembahasan yang lebih menarik dari Bapak Nuryanto.